Alkisah dari seorang dewa dan dewi di Kayangan yang melakukan kesalahan. Mereka harus menjalani hukuman di bumi. Mereka dihukum untuk berbuat baik dalam hidupnya di bumi. Si dewa menjelma seekor anjing yang bernama Tumang. Si dewi menjelma menjadi seekor babi bernama Wayung Hiang. Wayung Hiang, karena dihukum sebagai babi hutan atau celeng, maka ia berusaha melakukan kebaikan di dalam sebuah hutan. Sementara Tumang si anjing jelmaan dewa itu mengabdi sebagai anjing pemburu pada seorang raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Pada suatu ketika, Raja Sumbing Perbangkara berburu ke hutan di tepi kerajaan. Sumbing Perbangkara kencing, dan air kencingnya itu tidak sengaja tertampung di batok kelapa. Lalu babi hutan Wayung Hiang yang sedang kehausan meminum air kencing Sumbing Perbangkara. Tidak disangka Wayung pun hamil. Sumbing Perbangkara memang suka rutin berburu. Pas kembali ke hutan tersebut, bertepatan dengan Wayung Hiang melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat sedang berburu kijang, Sumbing Perbangkara mendengar suara tangisan bayi. Ia dan Tumang akhirnya menemukan bayi perempuan yang tak lain adalah anaknya sendiri. Terpikat oleh kecantikan paras bayi itu, sang raja mengangkatnya anak dan membawanya pulang. Kemudian bayi itu diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi semakin dewasa dan tumbuh menjadi seorang putri yang berparas cantik. Kecantikannya terkenal ke seluruh penjuru kerajaan, hingga menjadi rebutan raja-raja dan para pangeran. Perang besar terjadi di mana-mana atas perebutan dirinya. Merasa tidak nyaman dengan perang yang terjadi di mana-mana karena memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi akhir meminta kepada ayahnya Raja Sumbing Perbangkara untuk menyendiri dan pergi dari kerajaan. Ayahnya mengizinkan dan memberikan Tumang si anjing pemburu untuk menemaninya. Dayang Sumbi tinggal bersama Tumang di sebuah pondok di tepi hutan. Dengan kehidupannya yang sederhana, tak seorang pun yang tahu bahwa ia adalah Dayang Sumbi yang diperebutkan banyak raja dan pangeran. Dayang Sumbi menghabiskan waktunya dengan menenun. Suatu ketika Dayang Sumbi sedang menenun toraknya jatuh. Ia lagi malas ngambilnya sendiri, sehingga ia bersumpah bahwa ia akan menikahi siapapun yang mengambilkan torak itu untuknya. Si Tumang yang ditugaskan menemani Dayang Sumbi, tiba-tiba mengambilkan torak yang terjatuh itu, dan menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Demi memenuhi sumpahnya, Dayang Sumbi akhir menikah dengan Tumang. Raja Sumbing Perbangkara yang baru tahu akan hal itu, akhirnya mengasingkan putrinya dengan Tumang ke hutan. Karena sang raja sangat merasa malu terhadap apa yang dilakukan putri cantiknya itu. Hanya Dayang Sumbi yang tahu kalau si Tumang adalah dewa yang tampan yang menjelma menjadi seekor anjing. Hal ini juga baru diketahui Dayang Sumbi ketika malam purnama, saat si Tumang merubah diri menjadi lelaki tampan. Di dalam pernikahannya dengan Tumang, Dayang Sumbi akhirnya melahirkan seorang putra yang tampan. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Bayi itu kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangkas. Sangkuriang sangat mahir memanah. Pada suatu hari, Bunya meminta Sangkuriang berburu rusa. Karena Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Ditemani Tumang, Sangkuriang pergi berburu di hutan. Tiba-tiba Sangkuriang melihat babi hutan Wayung Hiang melintas. Ia segera membidikkan panahnya. Tetapi Wayung Hiang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sangkuriang memerintahkan si Tumang anjing pemburunya untuk mengejar babi hutan itu. Tumang yang mengetahui jika babi hutan itu jelmaan dewi yang bernama Wayung Hiang, menolak perintah Sangkuriang. Si anjing jelmaan dewa itu hanya duduk diam memandang Sangkuriang. Sangkuriang sangat marah kepada Tumang. Ia menakut-nakuti Tumang dengan mengarahkan anak panah pada Tumang. Tapi, tanpa sengaja, ia melepaskan anak panah itu pada busurnya. Akhirnya Tumang pun mati. Sangkuriang yang ketakutan bercampur sedih, akhirnya mengambil hati Tumang. Hati itu kemudian dibawanya pulang dan diserahkannya kepada ibunya Dayang Sumbi, dengan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa hasil buruannya. Dayang Sumbi segera memasak hati itu. Mereka makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi bertanya kepada Sangkuriang di mana anjing Tumang. Sangkuriang berkelit. Ia gugup. Akhirnya Sangkuriang jujur mengaku bahwa Tumang telah tewas karena panahnya. Dan hati tadi merupakan hati Tumang.
Dayang Sumbi sangat murka karena Sang Kuryang telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Ia kemudian mengambil centong nasi dan memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka sangat parah. Akan tetapi, luka di hati Sang Kuryang lebih parah. Ia akhirnya lari dari pondok mereka. Dayang Sumbi menyesal sekali menyadari bahwa ia telah melukai anaknya sendiri dan membuat anaknya pergi. Sang Kuryang adalah anak satu-satunya yang telah menemaninya hidup di hutan bersama Tumang. Untuk menenangkan perasaannya, Dayang Sumbi akhirnya bertapa. Dalam tapaannya, Dayang Sumbi dikaruniakan umur panjang dan awet muda. Seumur hidupnya, ia akan tetap menjadi seorang wanita yang cantik dan tak akan pernah terlihat tua. Sedangkan Sang Kuryang yang lari dengan kepala terluka mengembara kemana-mana. Ia berguru kemana-mana untuk mendapatkan kesaktian. Saat Sang Kuryang telah menjadi pemuda sakti dan perkasa, ia mengalahkan semua makhluk-makhluk halus atau guryang yang ditemuinya. Dengan kesaktiannya Sang Kuryang bisa menaklukkan guryang dan berhasil menjadi tuanya guryang. Dalam pengembaraannya Sang Kuryang akhirnya bertemu dengan Dayang Sumbi. Sang Kuryang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi, lalu akhirnya jatuh cinta. Perasaan Sang Kuryang berbalas. Dayang Sumbi juga terpikat oleh ketampanan Sang Kuryang. Akhirnya, Sang Kuryang berniat menikahi Dayang. Saat Sang Kuryang bermanja-manja dengan Dayang Sumbi menyisir rambut dan merapikan ikat kepala Sang Kuryang. Ia melihat ada bekas luka yang sangat besar. Setelah mengamati wajah Sang Kuryang, barulah ia sadar bahwa itu anak kandungnya sendiri. Akhirnya Dayang Sumbi mencoba menjelaskan bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Tetapi Sang Kuryang telah kehilangan akal sehat. Sang Kuryang tetap memaksa. Akhirnya Dayang Sumbi secara halus menghindari pernikahan mereka. Sebagai syarat pernikahannya, ia meminta Sang Kuryang membuatkan sebuah danau lengkap dengan perahunya dalam semalam sebelum ayam berkokok. Bagi Dayang Sumbi, ini adalah hal yang mustahil. Tapi siapa sangka Sang Kuryang menyanggupi. Malam itu, Sang Kuryang bekerja keras membuat sebuah danau. Sang Kuryang menebang pohon, bekas tebangannya menjadi sebuah bukit, yang kini dikenal sebagai Gunung Bukit Tunggul. Sementara daun, ranting dan bagian yang tidak terpakai ditumpuk, dan terbentuklah Gunung Burangrang. Sang Kuryang telah bekerja separuh malam dengan dibantu para guryang. Setelah perahu selesai dibuat, Sang Kuryang mulai membuat danau. Seperti pengerjaan perahu, Sang Kuryang dibantu guryang untuk membuatnya. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi menjadi ketakutan. Akhirnya ia menebarkan kain-kain hasil tenunannya di arah timur. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar usaha Sang Kuryang digagalkan. Doanya dikabulkan. Di sebelah timur, kain-kain tenunan Dayang Sumbi bercahaya kemerah-merahan. Ayam-ayam jantan pun kemudian berkokok. Lalu makhluk-makhluk halus guryang yang membantu pekerjaan Sang Kuryang mengira hari akan segera pagi. Guryang pun mohon diri dan meninggalkan Sang Kuryang. Sang Kuryang tinggal sendirian dengan pekerjaan yang hampir selesai. Sang Kuryang merasa usahanya telah gagal. Ia menjadi marah sekali. Sang Kuryang mengamuk. Sumbat yang dibuatnya untuk membendung Sungai Citarum dibuangnya ke arah timur dan menjadi Gunung Manglayang. Danau Talaga Bandung yang dibuatnya kemudian menyurut. Lalu dengan sekali tendangan keras, perahu buatannya terlempar jauh dan telungkup. Dalam sekejap berubah menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi yang melarikan diri. Ketika Dayang Sumbi hampir terkejar oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, Dayang Sumbi memohon pertolongan Sang Hyang Tunggal. Ia akhirnya menjelma menjadi sekuntum bunga jaksi. Sang Kuryang terus mencari Dayang Sumbi hingga sampai ke ujung berung dan tersesat ke alam gaib. Itulah legenda Tangkuban Perahu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan artikel berikutnya.